Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trini Tanadia Hasan, NPM 2108260274, angkatan 2021 dari kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai farmakologi bronkodilator dan agen steroid dalam penanganan asma dan penyakit paru obstruktif kronis ataupun PPOK. Nah, jadi bronkodilator ini merupakan obat yang dirancang untuk merelaksasikan dan membuka saluran napas, jadi sehingga dapat meningkatkan aliran udara dan memudahkan pernapasan. Nah, obat ini biasanya dapat diklasifikasikan berdasarkan mekanisme kerja dan durasi dari efek obat tersebut. Pertama di sini ada agonis beta 2 adrenergik. Mekanisme kerjanya itu seperti merangsang reseptor 2 beta adrenergik pada otot polos bronkial. Nah, ini akan menyebabkan relaksasi otot dan dilatasi bronkus. Nah, aksi ini dapat meningkatkan aliran udara dan mengurangi resistensi saluran napas. Jadi berdasarkan jenisnya di sini ada pun jenis-jenis dari bronkodilator. Yang pertama di sini ada agonis beta 2 adrenergik bertindak cepat ataupun SABA, contohnya seperti albuterol, felabuterol, bisa digunakan untuk meredakan gejala akut dengan durasi efek sekitar 4-6 jam. Terus di sini ada agonis beta 2 adrenergik bertindak lama ataupun LABA, contohnya seperti salmeterol, formoterol, bisa digunakan untuk kontrol jangka panjang dengan durasi efek 12 jam ataupun lebih. Jadi adapun efek samping. Nah, efek sampingnya ini yang umum itu biasanya termaksud seperti tremor, palpitasi, dan takikardi. Jadi penggunaan jangka panjang ini dapat menyebabkan toleransi di mana efektivitas dari obat itu dapat menurun dengan seiringnya berjalan waktu. Terus di sini ada antikolinergik. Nah, antikolinergik ini mekanisme kerjanya itu seperti menghambat reseptor 2 muskarinik asetilkolin di otot polos bronkial, dan ini akan menyebabkan penurunan bronkokortistik. Selain itu juga dapat mengurangi sekret lendir. Nah, jadi berdasarkan jenis-jenisnya di sini, adapun jenis-jenis dari antikolinergik ini, pertama di sini ada antikolinergik bertindak cepat ataupun sama, contohnya seperti ipratropium. Dia ini akan memberikan bantuan selama 4-6 jam dan sering digunakan sebagai terapi tambahan. Nah, ada juga antikolinergik bertindak lama ataupun lama, contohnya seperti tiotropium, biasa digunakan untuk manajemen jangka panjang dengan durasi 24 jam. Nah, adapun efek samping dari antikolinergik ini, efek sampingnya itu umum, termaksud mulutnya bisa kering, resistensi dari urin, sembelit, dan ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan jika obatnya masuk ke mata. Terus di sini ada metilsantin, di mana mekanisme kerjanya ini, obat ini seperti teofilin, dan ini akan bekerja dengan menghambat fosfodiesterase dan meningkatkan kadar siklik AMP, dan dia ini akan menyebabkan dilatasi bronkus dan juga memiliki efek antiinflamasi. Nah, efek sampingnya ini biasanya ini termaksud mual muntah, insomnia, dan dosis tinggi, aritmia jantung, dan kejang. Jadi teofilin ini memiliki rentang terapeutik yang sempit, sehingga pemantauan kadar darahnya itu sangat penting. Terus di sini ada agen steroid, di mana pada agen steroid ini obat antiinflamasi ini akan mengurangi peradangan dan pembengkakan di saluran napas, dan dia akan membantu pencegahan gejala eksaserbasi. Jadi adapun kortikosteroid inhalasi ataupun ICS, biasanya ini mekanismenya itu akan mengurangi peradangan di saluran napas dengan menekankan ekskresi sitokin inflamasi dan mengurangi produksi dari mediator inflamasi dan mengurangi jumlah sel inflamasi di saluran napas. Adapun jenis-jenis dari agen steroid itu seperti budesonid, terus bisa juga fluticasone. Terus dia ini umumnya ini untuk mengontrol jangka panjang dan biasanya diberikan melalui inhalasi untuk menargetkan paru-paru secara langsung. Adapun efek sampingnya ini
Potensinya ini termaksud dari infeksi mulut, kandidiasis, disfonia ataupun serak, dan penggunaan jangka panjang. Efek sistemiknya ini seperti menekankan adrenal, terus bisa juga osteoporosis. Jadi di sini akan mulutnya itu setelah penggunaan ini dapat membantu pembilasan mulut. Jadi setelah penggunaan obat itu untuk mengurangi resiko dari infeksi dari mulutnya itu seperti kandidiasis tadi. Terus di sini ada kortikosteroid sistemik, di mana pada mekanisme kerja kortikosteroid sistemik ini seperti prednison. Jadi di sini dia memiliki efek antiinflamasi yang lebih luas karena dikonsumsi secara oral ataupun intravena dan mempengaruhi seluruh tubuh, dan biasanya digunakan untuk manajemen jangka pendek pada eksaserbasi akut ataupun pada kasus berat. Nah, jadi adapun efek samping dari kortikosteroid sistemik. Jadi efek sampingnya ini dengan penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan efek samping signifikan seperti penambahan berat badan, hipertensi, diabetes, osteoporosis, dan peningkatan kerentanan terhadap infeksi. Jadi adapun terapi kombinasi di sini untuk asma ataupun PPOK, terapinya itu biasanya melibatkan baik itu bronkodilator maupun steroid, biasanya sering digunakan. Nah, misalnya pada beberapa inhaler itu dia akan menggunakan laba dengan ICS, misalnya seperti fluticasone ataupun salmeterol. Jadi pada pendekatan ini akan membantu pengelolaan yang baik gejala maupun peradangan yang mendasari lebih efektif. Adapun kesimpulannya, jadi pada kesimpulan ini, jadi secara singkat bronkodilator ini terutama bekerja untuk merelaksasikan otot di sekitar saluran napas, dan dia ini akan meningkatkan aliran udara, sementara steroid ini akan menargetkan dan mengurangi peradangan di dalam saluran napas. Pada pemilihan obat dan kombinasi tergantung pada tingkat keparahan dari kondisi pasien dan kebutuhan dari setiap individu pasien. Baik, mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.